Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun pian berada. Kita bertemuan pulang malam hari ini di Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah. Ya pastinya nang hadir malam hari ini adalah Maestro Madihin Sidin adalah Haji Anang Sahrani. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik lah pian lah. Alhamdulillah, mau sampai sini berarti baik. Baik ya. Cuma ada jawaban kan, Iya. ibarat bahasa tuh pahinakannya pindah salisman sedikit nah. Sedikit karena memang berapa hari ini pindah hujan-hujan juga Pindah apalagi. hujan, apakah hujan alamiah atau organik kita nggak tahu. Nah, atau buatan nggak tahu kita nih. Buatannya, Mbah panas langsung hujan gitu bakajutan. Bakajut, nah, Iya. lalu model kayak awak nih mariap dingin jurang. Mana mariap mana dingin. Iya, tapi banyak sehatnya juga tuh Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Hari ini kisah kita tentang apa namanya syair Habar Kiamat. Takutan bana menurut ya, judulnya ini rasa kayak apa? Harus kita bainsap awan diri kita lah. Iya, memang kata-kata kiamat itu kan kalau kiamat dengan pemadihin itu lain lagi. Iya, lain lagi kisah syairnya lah. Kalau kiamat ini kan memang kita mengangkat hasanah budaya Banjar. Naskah lama sebenarnya ini sudah diduplikasi ke bahasa Indonesia. Ya. Dulu tulisannya Arab Melayu, Oke. yaitu Syekh Abdurrahman Siddiq. Ini adalah zuriat Datuk Kelampayan. Dan ini memang dulu pernah membawa ini tahun 1999. Oh, lawas benar sudah Pak lah. Mungkin lebih dekat ke mic-nya Pak, kan terlalu jauh. Nah, jadi tahun 1999 ketika ulun datang dari Jakarta itu langsung diminta untuk memilih, karena pada waktu itu senior kita masih hidup Madihin, yaitu almarhum Allah yarham Mat Nyarang dan almarhum Masnah. Nah, beliau itu Madihin tradisi yang legendaris juga di zamannya. Sebelumnya adalah Utuh Al-Sahiban dan Saniyah ya. Itu orang dari Batola dahulu. Nah, ulun kenapa tertarik? Karena pada waktu itu ulun belum meneliti juga kenapa juga Madihin ini pindah mirip-mirip lawan syair itu nah. Ya. Ternyata di tengah-tengah syair Madihin itu ada syair juga, syair yang sampirannya sama, tapi hanya 4 bait. Syair dalam syair. Ya, syair dalam syair. Sebenarnya Madihin itu kan syairnya tidak terbatas. Iya, luas. Tergantung si pemadihinannya. Apabila belum selesai ending madihinnya itu dia tidak akan selesai syairnya. Nah, tetapi di dalam pantun, ketika sudah berpantun, di situ ada syair. Nah, di sinilah ulun terinspirasi. Karena juga di rumah itu ada naskah lama peninggalan almarhum ya pakaian ulun lah. Sekarang ini sudah rusak mana sudah tuh, ada kau dibawa lagi. Nah, ketika ulun ke Tambilahan, nah bertemuan lawan kadisporanya, kebudayaannya. Jadi pendidikan olahraga dan kebudayaan di baris ini nih. Nah, julung pas banana ulun membulikin yang bahari. Pada waktu itu kita hanya Madihin Bakisah, belum lagi namanya Madihin Syair Bakisah. Nah, kenapa jadi syair? Karena syair juga bagian daripada Madihin. Nah, kemudian malam ini para sahabat budaya, pendengar Sabarataan, kita akan mengangkat satu tema yang memang mengingatkan lawan kita. Judulnya itu bainsap diri. Nah, bainsap wan diri. Nah, mungkin yang di luar Banjarmasin nggak ada paham apa jadi awannya karena Madihin ya. Jadi awan-awan dibuat awan yang gerimis. Jadi awan itu kepada diri maksudnya. Jadi awan diri. Awan si anu bisa juga dengan kalimatnya dengan awan itu. Nah, jadi kalimat Banjar itu memang tungku sajarangan lah, ya bisa bercampur-campur. Tergantung konteks. Nah, awan diri bisa aja kalawan diri, itu panjang mana tuh, kalawan diri kepada diri.
Dan ini memang kiamat ini kan sebenarnya adalah kalau dalam pikiran kita itu dunia yang hancur. Iya. Baik. Nah, tapi dalam agama itu ada dua. Ada kiamat kecil. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, dalam madihin lain bilang kiamatnya. Kiamat pamadihinan ya, main saronganan. Lawas mana pok terbang bapaluhan. Kiamatnya panitia kadamanya dia karena kiamat itu Palu sampai haus. sampai haus sebagainya. Nah, jadi artinya kiamat itu beda-beda tafsirnya. Tapi kiamat dalam agama itu adalah hancurnya alam semesta. Nah, kalau kiamat kecil tadi itu adalah ya kematian. Iya. Jadi kita sendiri. Itu tamsilnya. Nah, di sini memang ada sedikit turun menyinggung tentang kematian. Memang mau kadang mau kita suka tidak suka kita akan mengalami hal ini. Tidak bisa ditunda. Ada bisa ditunda. Harus siap, kada siap, harus harus siap. Nah, artinya kita mempersiapkan. Tetapi salah seorang Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali itu memberikan solusi kepada kita. Metode menjemput maut. Ada metodenya sekalinya. Memang Imam Ghazali ini karomahnya luar biasa. Sebelum wafat beliau sudah menyiapkan kain kafan. Kemudian memasuk di kain kafan itu sudah. Barabah sini miring wafat. Nah, ini ya orang Banjar tahu bedahulu nih ini Jan. Nah, sehingga ada karangan beliau itu namanya metode menjemput Kematian. maut atau kematian. Nah, memang kematian itu adalah salah satu perpindahan. Iya. Perpindahan alam dari alam yang besar ini ke alam kecil, alam kabir ke alam shogir. Berarti kehidupan yang kekal. Iya, nanti kita bertemu namanya alam antara. Alam antara itu namanya barzakh. Tapi lain kuburan. Nah, ini orang salah sangka aja kuburan mananya janunya nggak bukan karena dia adalah alam astral, alam gaib. Nah, di sinilah nanti menunggu. Nggak tahu kita kapan dunia ini akan berakhir. Iya. Tapi tanda-tandanya kelihatan sudah ini. Iya. Kita parak. Nah, parak. Nah, kalau alamat buan kita nih acarinda kalau alamat pegawai ini kan pensiun. Iya, Kiamatnya tuh. Akhir dari Akhir lah. rutinitas. Jadi mudah-mudahan kita sehat pada taan lah itu Iya, mancing. Nah, lu bacakan dulu syair tentang habar kiamat dengan subjudul atau subtemanya adalah Ba'insab ke awan diri. Dengan bismillah kata bermula Said disusun sauntai kata mendalami isi menggali makna ibarat mendulang mencari mutiara. Syair diambil sebuah warisan seorang syekh bernama Abdurrahman Siddiq nama dilengkapkan. Beliau keturunan Datu Kalampayan. Langsung dibaca keluar makna Ba'insab awan diri mengangkat tema. Mudahan ada ini hikmahnya. Ambil pelajaran dalam hidup kita. Dimisalkan ketika sakaratul maut laksana bahtera di tengah laut dihantam gelombang
kurang taupan dan ribut, kurang teguh pastilah hanyut. Ditamsilkan perahu saja berlayar, hematkan kemudi kalau terlanggar, kurang muatan perahu linggar, patah kemudi terkapar-kapar. Jika berlayar tiada pedoman, susahnya sangat mencari jalan. Di tengah laut berbulan-bulan, demikian lagi mengenal Tuhan. Ilmu dituntut, amal kerjakan, supaya hatimu teguh beriman. Malam dan siang engkau kerjakan, harta janganlah diangan-angan. Wahai saudara muda dan tua, dengarlah kiranya Tuhan semua. Perkataan bercerai badan dan nyawa, insya Allah hamba sebutkan juga. Dihendaki Allah nyawa melayang, bangun berjalan tergoyang-goyang, tubuh pun lesu bagai direndam, sakit menggiring malam dan siang. Ramai berkumpul segala sahabat, masing-masing Tuhan memberi obat. Adik dan kakak datang menjabat, dengan air mata terlalu lebat. Ayah dan bunda datang menghadap, anak dan istri ramai meratap. Wahai Tuhan, bersalah harap, rasaku sudah tiada sebab. Pandangan Tuhan sudah berubah, gunung yang tinggi disangkalah rendah, hati yang hidup sangatlah gundah, menyuruh memanggil khatib khalifah. Tubuh pun tiada lagi berdaya, iman habis dimakan dia. Adakah suka Tuhan yang kaya, ilmu tiada di dalam dunia.
Barang siapa lupakan diri, memasukkan nyawa ke hujung jari, sakitnya tiada lagi terperi, seperti kapas di dalam duri. Sangatlah sakit di waktu itu, nyawa berhimpun menjadi satu, bagaikan kaca terhempas ke batu, sakitnya tiada lagi tertentu. Jadi dang sanak berataan lah, sahabat budaya. Ini gambaran dari seorang penyair yang juga seorang ulama besar, mufti kerajaan Inhil lah. Ini menggambarkan lawan kita berataan bahwa nang kaya batu, kayak kaca. Nah, kaca itu terhempas takana batu. Ya. Nang kaya itu pengerapainya. Itu satu. Nang kedua, awak sudah kada kerawan rasa lah. Sakitan benar. Sakitan sudah. Kemudian rasa nang makan nih kan Henta tuh bang. hanta liur. Kemudian es ditiup. Padahal dingin es tuh ya ditiup sih dia. Nah itu sudah pindah lain jarang banjar lah. Kemudian datang dan sanak berkumpul berataan lah. Nah tapi tergantung keimanan tadi. Yeah. Jadi yang penting kita tempat keimanan kita. Nah amaliyah kita digawi. Nah agama Islam juga melajari lawan kita supaya hidup kita tuh nyaman. Yeah. Nah, artinya maut itu kada kawa di Kada tahu kita kada waktunya. tahu kan Kabila-kabila. waktunya. Nah apa ini pindah anak bana. Kita coba kan aja bu, terima. aja buka aja dulu. Oke, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nggih, Abah Supian nih pinanya. Oh iya, ini Abah Supian. Iya, Aceh Rendah. Nggih, silakan. Ini Aceh Rendah kita laporan dulu lah. Nggih. Ulun menarakan di 105,9. Jamat untuk 87,7 itu ada sama sekali suaranya. Yang mana 87,7? Yang kada Iya, mulai jam 10, mulai acara pandir di Sukan. Oh, ulun tadi hanya dalam perjalanan ke kantor nih tadi mendengar aja 87,7. Cuman di play hari yang kada terdengar lah, udah pian lah. Iya, kadang-kadang sama sekali. Oh, iya. Mulai jam 10-an kan awalnya mulai monitor mulai jam 10 tuh sampai sekarang ada kedengaran apa-apa. Nggih, nggih. 105 aman aja berarti? Kenapa? Di 105,9 aman? Gamat benar. Oh, gamat juga Oh, lah. gamat. Oh, nggih. Iya. Nggih, karena kami laporkan lawan didengar kota ini. teman 87 tuh hilang sama sekali di play hari. Oh iya. Baik, nggih. Kenapa kisahnya Pak Haji? Mbak Insap awan diri aja kita nih. Esok parak hari jadi kita nih lah. 75 tahun sudah. Abah Sopian nih. Wah, ulunnya ada kisah bang lah. Ada Bapak kisah silakan. Ah, kisahnya si Palo ini Oh, Palu. 5 ikong anak babini yang beratan. Oh iya. Anda kelakian nih Mm-mm. berdoa. Alhamdulillah kabul. Angka 6 laki-laki. Iya, 5 bebinian lah. Lalu dengar ini uncit. Oh si Uncet tuh ya habisan lah. Uncet. Habisan. Pas dono anda kuliah. Lu tuh pandai dengaran uncit mau dibawa ke Banjar. Kawa-kawa juga diganti-ganti. Mm-mm. Itu ngaran dari abah itu sudah aja udah bagus. Mm-mm. Kadang tonjolong ganti kadang pun kuliah aja. Gara-gara ngaran aja nih lah. Si Uncet tadi. Jadi ayah hajar. Napa kamu aja napa ngarannya bagus jar. Alun buat akun kekawanan dulu jar. Napa yang bagus. Besoknya
laporan abah sudah pakai henang ngaran bagus. Mm-mm. Nah Pak Jer, Dudi Jer, Sama aja lah. Sama sekali. sama Dodi kah Dudi? Dudi, tak Dudi. Dudi. Padahal maksudnya itu Dodi. Cuma Ilat mahuluan. Lalu Dudi lah. lalu Dudi Sama padahal ya, berarti Dodi ya. lah. Iya, artinya sama aja tuh ngaran terjemahannya tuh. Jina abah sama ya unjet Ya juga. uncet dia judulnya. Agak kerentang sedikit ya. Berarti ya sama aja. Padahal gara-gara huruf aja tak salah. Alih huruf ini bahasa Pene bisa malih arti. Pada bujur aja mah lihat ilat orang hulu. Orang Dodi lainnya Dudi. Aja itu aja. Iya. lah. Iya, terima terima kasih kasih banyak. Mas Sofian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Palo ini bisa macam-macam. Ini kisah uncit macam-macam lah. Palu versi Banjar kan. Nah, jadi sebenarnya tadudi terdahulu, nah kita kaitakan lawan bain sabdiri ini. Iya. Makanya tergantung hidayah. Iya. Ada yang dapatnya tuh hidayahnya di dudi tadi, diuncit tadi. Iya. Di akhir hanya ingin sadar. Ada juga yang dahulu pemulaan. Ada juga yang kada sama sekali. Itu nang labar Nah, itu gelam lalu sudah. Oke. Nah, artinya dari kembali kita ke syair tadi, pesan Tuan Guru ini luar biasa lah. Ini bahasa hati nih. Bahasa hati lawan tuangan sistematis pemikiran Sidin. Nang kayak apa Sidin nang apa sakit ketika menghadapi sakarat itu nang kayak bahtera di tengah laut. Hampasan gelombangnya dan sebagainya. Nah, disinilah perlunya kita berdoa, kemudian menebarkan kebaikan. Nah, makanya doanya adakan Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Nah, sebenarnya itu sudah ditentukan oleh Allah sebenarnya. Tinggal kita saja lagi nang menjalani lah. Iya. Ulunnya ada juga pang dahulu acirinda pengalaman. Tapi pengalaman gasan ulun aja pang. Iya. Waktu itu ulun kalau bahasa Uhin itu kecelakaan lah. Kecelakaan di daerah Pangeran tuh nah. Oke. Sepeda motor. Sepeda ya? motor. Jadi tanggalnya itu masih ingat 2 hari setelah 17 Agustus tuh nah. Iya. Di Ranjahurang. Oke. Cuma ulun kada sadar waktu itu. Oh iya. Kada sadar. Jadi ulun kada kau menggerakkan awak ulun bingung ulun jangan stroke apa kali ini kada kau bergerak. Sekalinya ulun kada kau menjapai awak. Cirinda awak nih kada kau dijapai. Nah, cuma kau merasa sekali ulun itihi awak ulun tuh terabah di artinya di pinggir jalan. Iya. Diangkat orang melihat kita diangkat orang tuh. Iya. Lalu ulun menyasah ke awak tadi. Oke, hendak masuk lagi nih lah. Masuk tadi. Nah, ini pengalaman ulun lah. Artinya memang ketika kita sampai makanya kan dimadahkan orang meninggal itu atas sakatul maut itu seperti guring. Limbahnya bangun karena nyenak bangun kada kawal lagi Iya. menggerakkan badannya. Iya. Ulun punya pengalaman yang sama juga. Nah, Tapi sudah lama banget itu. Nah. Hanya kawin puluhan tahun yang lalu. nggih. Jadi guring sekalinya keluar awak ulun nih dari atas nih. Jadi berapa itu keluar. Ulun melihat awak ulun seorang nih. Nah, Nah, itu itu kalau dalam agama sampai wain ulun ingat benar. di situ aja nah kita beringat Nggih. apa yang kita cari sebenarnya. Nah, jadi disitulah ada bahasa agama nilai-nilai religiusitas itu namanya eksperiensial, pengalaman beragama. Dan apabila kita ingat itu, kita insaf. Oh, apa sebenarnya kita cari? Ketika Allah sudah mengambil Oke. sesuatu miliknya, memang tubuh kita ini kan hanya titipan aja. Apapun yang diberikan oleh Allah itu sudah ketentuannya, tinggal ikhtiar kita. Nah, ulun ingat juga nih kisah bagaimana seorang ulama juga, tapi dia mantan dunia hitam. Iya. Karena belum sambat gawennya. Itu namanya Fudail bin Iyad. Ketika dia menasehati Sultan Harun Rasyid. Oke. Jadi nasihatnya itu sangat terkesan. Ini khususnya bagi penguasa lah. Apa kata beliau?
Padahal niat daripada Harun Rasyid itu adalah ingin membayarkan hutang para wali-wali Allah, para ulama-ulama. Jadi kalau ulama ada hutang sih membayarinya. Nah, hebatnya Sultan Harun Rasyid. Kemudian ada yang pertama itu adalah Ahmad San'ani dulu. Dibayarkan sidin kada memprotes, kada debat. Nah, yang kedua di negeri yang sama mencari siapa ini? Ada lagi ulama. Ternyata adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu terkenal. Dia mengambil harta orang kaya, dibagikannya kepada fakir miskin. Ya kalau bahasa itu Robin Hood lah. Tapi dia kadang mau mengambil harta orang miskin. Memang ada harta juga miskin tuh pernah diambil kan. Nah setelah itu Sultan Harun Rasyid ini terkesan ingin, karena kan dia tidak punya pekerjaan, kerjanya hanya ibadah saja kepada Tuhan. Lalu datang kepada Sultan Harun Rasyid datang kepada Fudail bin Iyad. Apa katanya? Kenapa engkau tidak menjemputku, menjamuku nih, menyambut, istilahnya datang. Kalau yang lainnya kan menyambut lama. Apa kata Fudail bin Iyad? Aku sudah memasrahkan diriku lawan Tuhan, dan aku juga akan memuliakanmu. Nah anteknya itu ketika sampai di rumahnya lampu dimatikannya, sehingga mereka tuh bersalaman penangkadap. Iya. Ada apa ujar Sultan Harun Rasyid, aku ini raja. Jadi pematian lampu nih. Pematian lampu nih ngalihan menemui sidin nih. Sahihnya bertamuan tangan. Apa kata Fudail bin Iyad? Betapa lembutnya tangan ini. Betapa bagusnya tangan seorang sultan ini. Mudah-mudahan tangan ini tidak akan dibakar oleh api neraka. Langsung menangis. Setelah menangis, kata Sultan Harun Rasyid, wahai Fudail bin Iyad, nasihati aku. Apa nasihatnya? Ulun mengatakan lonpian di bahasa Banjarnya, wahai Sultan Harun Rasyid, ingatlah pian ketika datuk pian bernama Abbas pamannya Rasulullah SAW meminta jabatan. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, wahai artinya Abbas nih, cukuplah jabatan engkau mentaati Allah. Kada usah engkau minta taat kepada manusia, karena itu akan nanti diminta pertanggungjawaban dan akan memperberat perjalanan. Nah ini bahasa anunya. Nah terisak lagi yang namanya Sultan Harun Rasyid. Nah yang ketiga lagi ini sangat menusuk lagi ke perasaan daripada Sultan Harun Rasyid. Ini lebih dahsyat lagi pertanyaannya. Ketika engkau sebagai penguasa, orang tua itu adalah seperti orang tuamu. Anak muda adalah seperti saudaramu. Anak-anak yatim dan sebagainya itulah anak-anakmu. Mampukah engkau nanti memberikan keadilan kepada mereka? Nah ini akhirnya Sidin nangis banget. Nangis banget Sidin. Setelah itu lalu menyerahkan 1.000 dinar. Ketika 1.000 dinar itu yang diserahkan dengan Fudail bin Iyad, apa kata Fudail? Baru saja ulun ini menasihati pian. Bahasa kasarnya, supan ulun betuhan maha sugih, minta belas kasihan daripada seorang manusia atau hamba sahaya. Karena engkau adalah hamba sahaya. Kau datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan akan kembali tidak membawa apa-apa. Nah ini nasihatnya daripada sangat dalam maknanya ini. Nah, jadi artinya kalau kita kaitkan dengan bainsaf diri, harta itu sebenarnya bisa membawa kita kepada kebaikan. Tergantung kita memanfaatkannya kemana. Seperti kita menggunakan media sekarang. Kalau kita gunakan ruang itu adalah untuk kebaikan, dia akan menjadi pahala, jariah yang baik. Nah, makanya tadi pengetahuan itu penting. Ilmu tadi. Supaya jangan jadi seuncit tadi. Iya. Dudi. Dudi. Nah, dulu ada kalau di haji itu ada Mbak Din Anwar Cilindalah
Abis tarad dudi ya. Bajulun bilangnya terlambat dudi. Tarad dudi itu kan artinya berputar kalau dalam bahasa. Nah, kembali kita kepada tema tadi, insaf awan diri ini artinya kalau kita punya pengalaman spiritual kalau bahasa ulun. Kayak Pian tadi pengalaman Pian, kenapa aku? Nah, melihat diri kita seorang tuh ini. Kemudian kita kisahkan orang kadang mengalami kadang percaya. Iya, kadang percaya jujur. Artinya itu adalah pengalaman beragama, spiritual kita. Itu nilai-nilai religiositas yang sangat berharga. Nah, ulun nimba itu marindai tabrakan itu tangannya kram sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, memang ketika kita mengalami itu sebenarnya Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya lawan kita. Nah, makanya Fudail bin Iyad ketika dia ingin mengambil harta orang kaya yang sekian kalinya, dia mendengar bacaan Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat 16. Nah, nggak ingat ayat, ada hafal ayatnya itulah. Tapi isinya itu bagaimana dia menggetarkan hati tadi. Makanya nanti ketika kita mengalami fase-fase seperti itu, lu ingat juga almarhum seniman kita John Tralala. Berapa kali beliau diisukan meninggal dunia itu. Nah, kemudian beliau datang dengan kita. Ini nang aja. Begayaan mana buahnya lawan aku nih Jar. Jadi ulun bisa juga Bang John, kita kan tahu Bang kapan dan sebagainya. Padahal beliau sebelum wafat itu 2 hari nelpon ulun. Nah, ternyata ya bujuran lah. Ada satu permintaan beliau yang alhamdulillah pada waktu ulun takziah itu ditunaikan. Ketika itu beliau minta bacakan sesuatu lah lawan ulun. Dan ulun laporkan dengan anak beliau, si Hendra kan waktu itu. Dan Hendra menyetujuinya dan ulun kadang mengantarkan beliau sampai ke Liang Lahat karena memang ada kegiatan pada waktu itu. Padahal seminggu setelah beliau wafat itu rencana seandainya hidup lah, beliau jadi mentor ketika ulun maju tesis ulun itu. Karena beliau bersampel karena kami adalah aliran Madihin Kuala yang sudah berafiliasi kepada bahasa Indonesia waktu itu. Kan kadang lagi bahasa Banjarnya. Nah, ini pengalaman yang berharga khususnya sangat luar biasa bagi kita. Nah, Pina kita harus jeda. Ayo bisa istirahat. Ini minum terus hingga. Nah, baik ini karena kita sambung lagi, kita iklan dulu sedikit lagi. Desain logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung filosofi mendalam tentang persatuan dan kesinambungan. Logo ini menampilkan angka 8 dan 0 yang dibentuk dari satu garis tak terputus sebagai lambang keterhubungan antar unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur pertama dalam logo adalah bentuk inti yang seragam, melambangkan persatuan sebagai landasan kedaulatan. Konsistensi bentuk ini menjadi perekat visual yang menyatukan seluruh elemen dalam satu harmoni. Elemen kedua hadir dalam bentuk lingkungan membentuk siluet angka 80 yang disusun secara sirkular dari garis yang saling menyambung mencerminkan perjalanan berkelanjutan bangsa menuju masa depan yang adil, bermartabat, dan berkesinambungan. Komponen ketiga adalah bentuk utuh yang menyatukan seluruh unsur dalam struktur terpadu. Simbol ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang dinamis, digital baru dan bersemangat untuk membangun masa depan secara kolektif. Pemerintah berharap logo HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi simbol semangat nasional yang optimis dan penuh harapan. Desain tersebut merefleksikan tekad bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Madihin Sair Bakisah. Kita tadi sudah Bakisah Banar apa yang disampaikan oleh Pak Haji Anang Syahrani ya. Nah, memang kalau kita lihat setiap detik, setiap waktu ini sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan yang namanya kematian lah. Tapi kadang-kadang kita tuh terlalu terlena dengan kesibukan dunia sehingga kita tuh lupa mempersiapkan diri kita lah. Maka justru di dunia ini perjalanan kita untuk mempersiapkan diri ya menuju ke alam sana nanti dengan harus banyak bawa bekal ya. Inggih. Tapi itulah kita manusia nih. Tapi itu dalam agama Iya. harus menapaki yang namanya keyakinan. Ya. Makanya ada tingkatannya, ada al-yakin, ada ilmul yakin, ada haqqul yakin. Nah, jadi yakin, ilmul yakin, ainal yakin, haqqul yakin. Kalau yakin saja kita biasanya ada 3 itu indikasinya. Ada yakin habar, bah mendengar habar hanya yakin. Keyakinannya hanya berdasarkan habar, melihat seorang kada. Kayak Pendri kan merasakan ya. Iya. Itu namanya haqqul yakin, karena merasakan. Kemudian ada yang namanya yakin dalalah. Yakin dalalah itu artinya mengumpulkan dalil-dalil dulu. Iya, untuk yakin. Untuk yakin. Mbak dalilnya banyak, tahu sudah, oh yakin. Yakin aja pangdalilannya wajar. Nah yang ketiga, ini namanya yakin musyahadah. Ini hidayah Allah. Makanya seperti Imam Al-Ghazali tadi contohnya, beliau sudah mempersiapkan diri. Karena orang-orang yang menapaki jalan yakin tadi, sama kita yang namanya apa tadi, pian mengalami itu, itu yakin pian karena untuk pian yang merasakannya. Sama kayak ulun tadi kayak itu juga. Nah, jadi kalau orang-orang yang tidak sibuk dengan dirinya, kalau bahasa agama itu ada panglah di filsafat tuh tadbir al-mutawahhid namanya. Orang yang mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga setiap berucap sesuatu ini pasti berpikir ini memberikan manfaat atau kada, ini menyinggung orang kada kah. Nah ini pilihan diksi-diksi yang baik. Jadi kisah-kisah kehidupan ini banyak sebenarnya, baik diri kita, Dari orang lain, kemudian dari cerita-cerita yang sebenarnya panjang sekali kalau kita ambil hikmahnya ya dari perjalanan itu. Makanya dalam Madihin ini sendiri makanya ada syair. Di syair ini ada kisah. Kemudian ada kata-kata mutiaranya. Makanya Imam Al-Ghazali sudah memberikan metode kepada kita bagaimana kita menempuh yang namanya nanti sakaratul maut. Banyak belum melihat di YouTube lah, ada yang keasikan pejoget-joget, soalnya mati. matoy ada. Kemudian Akhir hidup nang nah itu mudah-mudahan jangan. menyedihkan, jangan. Nah, artinya belum pernah juga tahun 2024 kemarin di awal atau di akhir ya, ada kegiatan di daerah hulu sungai. Setuntung Madihin itu, tuntung lo Madihin, raum. Seumur kada pernah jadi daerah raum. Mungkin terlalu padat kegiatan itu. Kelelahan raum, kemudian perlahan pendengaran berkurang. Mata ini sudah ada kelihatan lagi nih, pandangan kita sudah raum biasa Banjarnya. Kemudian tubuh ini pindah dingin. Ada apa aja kita nih? Cuma kita berkata di hati kita, ya Allah kalau memang ini adalah pilihan yang terbaik dan janji lawan pian, ulun ikhlas saja. Tapi kalau ulun masih diperlukan, diberikan kesempatan, kayaknya begamat banyak berasa ulang kita. Nah, kalau dokter memadahkan untuk kelelahan. Nah, kalau bahasa ulun tuh peringatan. Artinya kita jangan terlalu mengejar, ya ingat-ingatlah.
Makanya madihin itu lo senang tuh ilahi. Jadi ingat lo non Tuhan. Iya, Nah, iya, oke. artinya kita sesuatu itu pasti akan Kembali. Nah, tapi kita ada juga model kayak bahasa itu pesimis. Oke. Kita tetap optimis karena titik akhir itu pasti ada. Iya. Apapun yang kita jalani, nah kayak Celinda, titik akhirnya ada nanti di habis di RRI ini. Pasti itu ada titik akhir. Ulun pun kada tahu juga nih di Kementerian Agama ini atau di apa namanya di RRI ini berkiprah sekian tahun, malah lebih lama kiprah Madihin dibandingkan jabatan ulun. Artinya apa? Tuhan masih memberikan kesempatan non kita. Nah artinya banyaklah, mohon maaf, ulama-ulama kita yang muda-muda, nah, ada yang meninggal dunia, ada yang memberikan ceramah, ya masing-masing lah. Cuma kita harus ikhtiar juga jaga kesehatan, kemudian konsultasi dengan dokter, ini periksa kada pernah, Iya, udah diam aja udah ya. diam aja, salah Ada yang Tuhan diri dia. diusahakan. Nah itu ikhtiarnya kada ada nanti. Makanya insaf lawan diri itu kita perhatikan Iya. tingkat kesehatan kita, Iya. tingkat kualitas makanan kita sesuai dengan keuangan yang kita miliki. Kemudian sudahkah kita bagikan sesuai dengan agama, amanah-amanah ini. Nah, itu Harus diusahakan pokoknya semua. usahakan sudah tanya. Nah ini waktunya pindah bang lah. parak sudah. Parak kita madihin kita. kan ya. Harus segera ditutup. Kita tutup, Silakan. Bang, madihin. Bungalah rampai bunga rampai bercampur baras lambungan awan bunga rampai bercampur baras dihambur baca sholawat Assalamualaikum, salam nang pertama awan pendengar di mana haja berada. Suara budaya Banjar ini mengudara. Ambil kesimpulan madihin syair bakisah setiap malam arba. Mengangkat kisah bainsaf diri awan diri manusia. Nangaran hidup hanya sementara. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya bagi pendengar di mana saja berada. Berada babulik dahulu ke awal permulaan
Sabuting pantun sarupa kakambangan, baik di arai maknan nang tersimpan, damintu madihin hasanah budaya Kalimantan Selatan. Kalau bunga rampai adingai bacampur baras, adi hambur baca salawat. Hidup ini kita hanya sekilas, yang sepelawan diri kita lah ingat. Sudah dibaca syair habar kiamat, kiamat diri kita ingat-ingat. Mudah-mudahan kita lah selamat membaca sebuah hikayat, baik nang tertulis atau tersirat. Kayak Acil Rinda tadi membuka kisah, membuka hikayat, melihat diri bagaikan seonggok mayat. Nangaran hidup ini kita diambil nikmat, sakaratul maut nyawalah digenggam oleh malaikat. Ulun jua ini pernah merasa, nengaran kita pengalaman beragama, tapi sah jiwa awan raga. Ini merupakan nikmat luar biasa. Baik ingat-ingat bagawi atau bekerja. Ujar Abah Sopian tadi jua punya cerita, kisah si Paloi anak babainian, ini jumlahnya 5. Bahajat lalakian apalah ngarannya, ngaran Uncit itu dibarin nama. Himbah kuliah anaknya ada tarima, ujar anaknya bahai diganti haja. Ujar abahnya napalah namanya, mana kuneka kawanan dahulu nang pertama. Imbah dapat himum kurihing tatawa, wahai abah sudah dapat ngarannya. Siapa ngarannya wahai anakku tercinta, sakalinya Dudi artinya Uncit haja. Ujar Abah Sopian di Kabupaten Tala. Karena waktu kita sudah kada maijinakan, mudah-mudahan tahibur barataan. Awan Acil Rinda malam ini ulun bakawan, hampir setiap minggu sudah diaturakan. Ujar Sidin bukan penjadwalan, memang sudah ini diaturakan. Mudah-mudahan berkah sabarataan. Ilahi awan basatup langsung berhenti. Ya,
Ya, terima kasih Pak Haji Anang Sarani Sama-sama. sudah bersama kita di Ragam Budaya Madihin Sair Bakisah, dan semoga kita semua bisa mengambil makna dan intisari dari apa yang sudah disampaikan tadi untuk menjadikan satu pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ulun Rinda undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.